Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas 644C04 dan kelas 644D04. Di sini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi bisnis catering dari kelompok 2 dengan anggota yaitu Saudari Natalia Prameswari Suci Martani, kemudian Saudari Wina Aulia Putri, dan saya sendiri Hastari Nurwidia Putri sebagai moderator dalam presentasi bisnis catering ini. Pertama, kami akan menyampaikan presentasi yang diawali oleh teman saya, yaitu Saudari Wina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Widya. Ya, di sini kita akan mempresentasikan berawal dari bisnis background kita, yaitu dari makanan atau catering. Usaha yang dikelola perusahaan kami ini bergerak di bidang jasa boga, yaitu pada bidang catering, yang bahan bakunya saat ini banyak juga kita temui di kalangan masyarakat. Jadi rencana pemasaran ini dalam penjualan jasa boga akan dijual kepada perusahaan atau instansi yang membutuhkan jasa kami. Selain itu kami akan memasarkan usaha kami kepada kalangan masyarakat yang ingin acaranya ditangani oleh perusahaan yang kami dirikan. Jasa boga ini pengelola makanan baik yang ditangani perorangan maupun perusahaan yang menyediakan makanan di suatu tempat guna memenuhi berbagai kebutuhan penyediaannya didasarkan atas pesanan. Di masa ini banyak konsumen yang semakin selektif dan mengonsumsi atau memilih suatu produk yang diinginkan dan dibutuhkan. Oleh karena itu, para pengusaha harus semakin kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk-produk baru atau jasa yang sesuai dengan selera konsumen. Dan purpose-nya. Produk plan kami yaitu rencana produk kami. Produk yang akan kami buat ialah produk yang menyajikan makanan pokok guna menambah nutrisi yang ada di dalamnya. Bahan utama pada pembuatan makanan tersebut ialah nasi, lauk, dan sayuran. Di dalam produk purpose kami ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama menghemat pengeluaran. Layanan catering secara tidak langsung dapat menghemat uang. Konsumen tidak perlu membeli makanan, memasak, ataupun makan di restoran. Jadi secara tidak langsung menghemat transportasi juga. Dan kedua, ada memperoleh gizi yang seimbang. Jadi penyedia jasa catering biasanya menawarkan beberapa menu yang bergizi dan seimbang, sehingga konsumen tidak perlu khawatir terhadap kecukupan gizi. Ini penting untuk kesehatan fisik. Dan yang ketiga ada menghemat waktu. Layanan catering dapat menghemat waktu dan energi konsumen, terutama kita konsumen berlangganan penyedia layanan catering tertentu. Jadi konsumen dapat menghabiskan waktunya untuk pekerjaan lain atau beristirahat dengan nyaman, yaitu tentu saja jauh lebih efisien. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Natalia. Terima kasih Saudari Wina untuk penyampaiannya. Akan dilanjutkan oleh Saudari Natalia. Baik, dipersilahkan Saudari Natalia. Ya, terima kasih Widya. Saya lanjutkan ya. Jadi usaha ini bekerja berdasarkan pemesanan dari hasil pemasaran di kalangan masyarakat, pabrik, instansi, dan perkantoran. Dan memberikan kualitas dan makanan yang sehat, kami menggunakan seperti beras, ayam, tempe, bawang-bawangan, sayur, dan bahan baku lainnya yang dibeli dengan fresh. Kami juga memberikan harga berdasarkan pemesanan dengan harga yang masih cukup terjangkau. Selanjutnya, usaha ini pasti tidak terlepas dari persaingan, seperti pengusaha catering lainnya atau tempat-tempat makan lainnya. Namun berdasarkan rencana pemasarannya, kami memiliki beberapa analisa yang dimulai dari analisis SWOT ya. Yang pertama kekuatannya yaitu
seperti harga cukup terjangkau, terus mempunyai rasa yang nikmat, memiliki jenis menu makanan yang bervariasi, memiliki legalitas perusahaan yang telah terdaftar di pemerintah pusat, dan masih ada beberapa lagi. Terus, lalu ada kelemahan ya, kelemahannya itu sendiri ada bahan baku seperti bumbu dapur serta minyak yang harganya mungkin dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya itu ada peluang, dari peluang ini tuh, jumlah pesaing yang masih jumlah pesaing yang masih sedikit, terus juga banyak dinikmati oleh berbagai kalangan dari usia anak-anak hingga dewasa atau tua gitu ya. Terus selanjutnya, eee, ada ancamannya juga, seperti terjadinya kemacetan yang tidak terduga saat pengiriman makanan, terus saat hujan deras sering terjadi hambatan banjir atau akses jalan yang sulit dilalui gitu. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Widya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Natalia telah memaparkan presentasinya. Mungkin yang terakhir saya mau memaparkan menjelaskan tentang materi ini. Di sini ada tentang finansial bisnis. Baik, saya akan memaparkan yaitu proposal penawaran catering. Kami membuat laporan keuangan untuk 100 box catering makan siang. Dari 100 box catering makan siang, kami menyiapkan list belanja seperti yang sudah dijelaskan di tabel. Dari list tabel itu didapat modal usaha. Dari modal usaha untuk 100 piece bisa terlihat keuntungan yang ingin didapat dengan perhitungan seperti berikut. Yang pertama, jumlah modal usaha dibagi 100 piece dikali 50% itu adalah keuntungan per piece-nya. Kemudian yang kedua, keuntungan yang didapat dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu keuntungan dikali 100 piece dikali 30 hari. Itu adalah keuntungan 1 bulan dan harga jual per picis makanannya ditambah keuntungan sama dengan harga jual per picis makanan. Proposal ini kami ajukan bagi yang berminat untuk bekerja sama menjadi investor di tempat perusahaan kami. Pengambilan investasinya kelipatan 100 picis, contoh 100 piece, 200 piece, 300 piece, dan seterusnya. Keuntungan yang bisa didapat oleh investor yaitu keuntungan per bulan, dikurang tenaga kerja, dikurang biaya operasional, dikurangi biaya penghapusan perabotan, kemudian dibagi 2. Itu adalah keuntungan yang didapat oleh investor. Untuk investor yang berminat, bisa menghubungi perusahaan catering kami dan bisa mendapatkan presentasi keuntungan berbisnis dengan perusahaan catering kami. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.